Haleluya, mari kita mulai ibadah kita. Maka siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat pujian, sukacita kita. Mari berkemenangan bagi Tuhan. Mari bagi berdiri bersama-sama kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita memuji, memuliakan namanya bersama-sama. Kita mengagungkan namanya lewat pujian kita. Mari bersukacita bagi Dia. Haleluya. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Kasih setia, kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semua karena kasih-Mu. Tak selalu apa yang Kau rencanakan Tuhan. Kami yang memuji Engkau adalah pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau Tuhan. Tanganku angkat padamu, kami mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, haleluya. Rahmat-Mu baru setiap hari. Kami bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia bahwasanya. Kasih setia Tuhan, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya, mari memuji, memuliakan nama Tuhan. Penuh sukacita, penuh kegirangan berada di dalam rumah Tuhan. Mata siapkan hati kita mau
menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami akan pujian penyembahan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau katakan bersama-sama, Roh Kudus Kau hadir di sini. Memenuhi kehidupan kami ya Bapa, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau yang berkarya ya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, haleluya. Amin, haleluya. Pada sore hari ini kita masuk di dalam pokok doa kita. Kita mau bawa di dalam doa apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mau bawa di dalam doa terus untuk bangsa dan negara kita, pemerintahan kita,
Biar Tuhan melindungi, menyertai. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Rick yang berada di dalam pelayanan di Geraldton. Kita mau bawa di dalam doa untuk keluarga, dan kita yakin percaya Tuhan berkarya bagi pelayanan di Geraldton. Kita mau melihat apa yang akan Tuhan terus lakukan. Demikian juga Pastor Robos yang melayani di Paramata. Kita mau percaya untuk karya-karya Tuhan. Saudara bisa melihat di layar yang di depan untuk apa yang Tuhan karuniakan dan karyakan untuk jiwa-jiwa di sana. Dan khususnya juga kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Jay Hanso dan keluarga dan seluruh jemaat yang melayani di Kota Kupang. Biar Tuhan berkarya, berbicara, dan khususnya untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan di sana. Dan kita imani, percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan dan karyakan khususnya di Kota Kupang. Mari kita bawa di dalam doa. Dan kalau saudara memiliki kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Kalau ada kebutuhan doa, kalau tidak ada, mari kita satu di dalam doa. Kita mau percaya apa menjadi kebutuhan, dan saya percaya bahwa setiap pribadi kita yang hadir pada saat ini, kita memiliki kebutuhan-kebutuhan. Jadi mari kita mau bawa di dalam Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita datang dengan ucapan syukur di dalam Dia. Untuk mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya untuk apa yang Kau karyakan bagi bangsa dan negara kami. Kami melihat Tuhan begitu baiknya Kau melindungi, menyertai bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Kau melakukan sesuatu hal yang baru Tuhan. Dan kami percaya kami dapat melewati masa-masa sulit sekalipun Tuhan, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, menyertai ya Tuhan pemerintahan kami ya Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa Tuhan untuk gereja kami di Geraldton Tuhan. Ada Pastor Rick Tuhan, di dalam Engkau berkati keluarga, berkati pelayanan Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa suatu perkara Engkau ya Bapa berkarya di dalam kehidupan pelayanan mereka di Geraldton Tuhan. Kuasa Roh-Mu tak terbatas Tuhan. Dan kami telah melihat Tuhan begitu banyak kuasa mujizat terjadi ya Bapa. Dan tiada hentinya ya Bapa untuk kami tetap melakukan apa yang Kau kehendaki ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Robos Tuhan yang melayani di gereja di Paramata. Tuhan Kau lindungi sertai ya Bapa, dan khususnya keluarga dan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk pertumbuhan iman dan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk mau mengenal akan Engkau sertai dan Engkau berkati ya Bapa pelayanan ini ya Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk hamba-Mu ya Bapa di Kota Kupang Tuhan. Ada Pastor Jay Hanso Tuhan. Yakin percaya bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan keluarga mereka, pelayanan mereka Tuhan. Dan Kau mengasihi hamba-Mu ini ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan untuk jiwa-jiwa ya Bapa, untuk ya Tuhan Engkau berbicara mengenai keselamatan Tuhan. Dan kami yakin percaya di dalam Engkau untuk kebenaran akan firman-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Tuhan tolong juga ya Bapa di dalam Engkau setiap pribadi kami yang hadir pada sore hari ini. Engkau berbicara Tuhan, dan kami yakin percaya bahwa ada kebangunan rohani terjadi di gereja kami. Engkau melakukan suatu hal yang baik Tuhan, hal yang baik untuk membangun iman percaya kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami membuka ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Tuhan, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau mengucap syukur kepada Dia atas segala kebaikannya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita masih belum bisa berjabat tangan. Kami puji nama Tuhan. Kita senang untuk bersama di dalam tempat ini, amin, melayani bersama, melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu di tempat ini jam 19.45. Pintu gereja selalu terbuka 1 jam sebelumnya. Mari kita selalu berada di dalam doa. Demikian juga hari Minggu ada ibadah seperti hari ini jam 10.30 dan jam 15.30. Mari kita gunakan waktu kita berikan waktu kita yang terbaik untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Dan kita juga sangat bersuka cita untuk fellowship hari ini, amin. Biar Tuhan menyertai kita, melindungi kita, dan kita dikuatkan satu dengan yang lain di dalam iman percaya kita. Itu beberapa pengumuman bagi kita, dan kita akan melihat ke depan apa
apa yang akan Tuhan mau lakukan, dan kita mau percaya bahwa kebenaran akan firman Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita mau melihat apa janji Tuhan melalui persembahan kita, dan kita akan memberikan persembahan kita. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayatnya ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam poin saat ini di dalam hal-hal memberi. Saya tidak seperti memberi suatu beban bagi saudara untuk memberikan persembahan, tetapi adalah berbicara mengenai dorongan bagi kita untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur khususnya di dalam hal-hal keuangan kita, dan kita bisa melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita, memberkati khususnya di dalam pelayanan kita di tempat ini. Kita mengucap syukur, kita bisa untuk biaya seperti operasional, listrik, dan segala sesuatu, iuran, kita bisa memenuhi karena ada tangan-tangan yang memberi, ada tangan-tangan yang memberkati, dan ada orang tangan-tangan yang mengerti, memahami tentang firman Tuhan. Saya mendorong saudara, mari tetap setia, lakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan suatu janji, memberikan suatu pengharapan, dan memberikan suatu jawaban dari apa yang kita kumulkan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memberikan persembahan kita memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, persembahan kami mau memberi di dalam Engkau. Berkati persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, kami mau percaya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil memberi, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Bila sangkakala berdunia. Amin. Sambil memberi, mata pujian bagi Tuhan. Saksi dari sampai akhir terjadi, penuh tetap setia, bahwa nama-Mu dipanggil ada. Haleluya. Kita percaya waktu yang sudah berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Mari berkemenangan terus di dalam Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, saya percaya nama kita disebut. Amin. Haleluya. Mari kita membuka kitab kita. Saya akan bagikan beberapa ayat. Dan saya ambil judul pada saat ini adalah komunikasi. Kita akan melihat bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan mungkin ada yang membawa kitab, saya akan bagikan beberapa ayat bagi kita. Esther
Alkitabnya? Bisa baca di depan? Bilangan, Esther akan baca kepada kita Bilangan 12 ayatnya ketiga. Kesia akan baca kepada kita Hosea pasal 4 ayatnya ke-6. Angel baca kepada kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Desi 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat ke-9. Dan Ori Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-7. Kalau tidak ada nanti bisa lihat di halayak di depan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Mata satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran dan firman-Mu menyertai kami pada saat ini, saat kami ibadah. Kami yakin percaya suatu hal yang baru Engkau sampaikan, pesan yang membangun iman percaya kami untuk kami dapat melihat Tuhan janji yang berasal daripada-Mu untuk langkah kami mengikuti Engkau. Kuatkan iman percaya kami untuk kami dapat bersandar di dalam pemahaman kami, di dalam pengertian kami, di dalam firman-Mu ya Bapa. Karena itulah menjadi tuntunan langkah kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melihat di sini adalah Tuhan berbicara kepada Musa. Berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kita bisa melihat di sini bahwa ada suatu komunikasi yang baik yang Musa lakukan kepada Tuhan, sehingga dia bisa berkenan untuk menyampaikan atau berbicara langsung kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam sejarahnya, amin, di dalam perjalanan bahwa bangsa Israel, Tuhan menuntunnya untuk keluar dari Mesir. Dan Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam perjalanannya, amin, ada suatu tuntunan Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memakai Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan suatu isi hatinya. Dan kita bisa menyimpulkan di sini bahwa ada suatu komunikasi, ada suatu hubungan yang baik. Jadi saya ambil judul pada saat ini adalah berbicara tentang komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting dalam suatu hubungan. Kita bisa berkomunikasi dengan teman kita satu dengan yang lain. Kita bisa berhubungan, berkomunikasi di dalam keluarga kita untuk menyampaikan sesuatu. Kita juga mampu berkomunikasi dengan rekan kerja untuk mengkomunikasikan sesuatu, tujuan apa yang hendak kita mau capai. Jadi dari hal-hal semua ini bahwa perlu sekali komunikasi ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain untuk menyampaikan sesuatu apa yang hendak kita mau sampaikan. Seringkali kita sering mendengar tentang perkataan miscommunication. Adalah salah pemahaman karena tidak adanya suatu komunikasi yang baik. Mungkin hanya bisa menjadi suatu komunikasi yang satu arah. Tapi yang sebenarnya kita harus perhatikan adalah komunikasi yang baik adalah memiliki suatu hubungan yang dua arah. Bisa berkomunikasi karena di dalam komunikasi ada yang menyampaikan pesan dan ada yang menerima pesan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses untuk menyampaikan sesuatu pesan. Dan pesan yang disampaikan tersebut harus ada
yang menerimanya, dan harus ada respon sebaliknya. Komunikasi akan berjalan lancar apabila dilakukan bersamaan secara dua arah. Tapi seperti yang saya tadi saya gambarkan bahwa komunikasi seringkali tidak sampai atau tidak tepat sasaran ketika tersampaikan hanya dilakukan dalam satu arah. Dan kembali kepada pribadi Musa. Kenapa bisa, kita lihat dia bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Bagaimana sih pribadi Musa itu sebenarnya? Kenapa Tuhan bisa memakai dia untuk menjadi alat? Tuhan bisa berkomunikasi dengan dia. Kita bisa melihat pada Bilangan pasal 12 ayat ketiga. Esther akan bacakan kepada kita di dalam Bilangan pasal 12 ayat ketiga. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Memiliki hati yang lembut. Adakah saudara memiliki hati selembut seperti yang Musa miliki? Kenapa berbicara mengenai hal-hal ini? Karena saya yakin percaya bahwa Musa memiliki suatu hubungan yang sangat baik. Dia bisa mengutarakan segala sesuatu apa yang Tuhan mau kehendaki. Dan kita juga mau mengerti bagaimana di dalam kisah, di dalam komunikasi Musa dengan Tuhan adalah memiliki hati untuk membawa atau memiliki hati untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Komunikasi kita dengan Tuhan harus terjadi secara terus-menerus. Karena kita berada di dalam jalurnya, karena kita berada di dalam rencananya, kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi kebimbangan kita, apa yang menjadi keraguan kita. Mungkin kita berada di dalam pergumulan, di dalam hal pekerjaan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan hati kita. Mungkin kita memiliki pergumulan di dalam hal-hal keuangan kita. Kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Kita bisa mengutarakan apa yang menjadi kerinduan kita. Dan mungkin kita juga mengalami di dalam hal-hal sakit penyakit. Kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Ini adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita memiliki Tuhan yang membuka hati bagi kita, yang mau menerima kita apa adanya, yang merespon apa yang kita sampaikan kepada Dia. Karena melalui firman-Nya, melalui doa, melalui pujian penyembahan kita, melalui waktu kita saat teduh, kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Melalui firman-Nya kita bisa merasakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Melalui firman-Nya kita bisa membaca, mengerti apa itu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa memahami waktu-waktu yang Tuhan di dalam jawaban yang akan Tuhan berikan. Kita membaca di dalam Hosea pasal 4 ayatnya ke-6. Kita masuk di dalam poin yang pertama, yaitu melalui firman Tuhan, Tuhan menyampaikan isi hatinya. Kita membaca di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Firman Tuhan berbicara bagaimana umat atau ciptaannya binasa karena tidak ada pengenalan akan Tuhan.
Begitu gampangnya bagi manusia seakan-akan bisa bersandar kepada kemampuan diri sendiri, bersandar di dalam hikmat kepintaran sendiri, bersandar di dalam hikmat kekuatan sendiri, bersandar di dalam hikmat kemampuan di dalam hal keuangan. Tetapi jelas bagi kita pada saat ini firman Tuhan berbicara ketika pengenalan akan firman Tuhan berbicara tentang umat yang binasa. Umat yang binasa, kita bisa melihat di situ adalah umat berjalan di dalam tidak ada suatu arah dan tujuan. Firman Tuhan menyampaikan isi hatinya, bagaimana isi hati Tuhan melalui firman-Nya berbicara ketidakjelasan kehidupan orang-orang yang mengaku atau merasa sebagai ciptaan Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Inilah yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya setiap orang tidak binasa. Dia mengaruniakan anaknya tunggal, penebus saya dan saudara, melewati kematian di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah isi hati Tuhan. Kenapa Dia mengirim anaknya yang tunggal? Kenapa Dia hadir di dalam kehidupan kita di dunia ini? Adalah untuk menyelamatkan. Kenapa firman Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa rencana Tuhan yang sangat indah, bahwa Dia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Melayani, yaitu sampai memberikan dirinya di dalam tebusan untuk menebus saya dan saudara, untuk menyampaikan isi hatinya, yaitu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita masuk di dalam poin yang kedua, bahwa isi firman Tuhan ketika kita berkomunikasi dengan Dia, di dalam firman Tuhan itu memiliki suatu janji yang sangat-sangat indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janji, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang mau balik dan bertobat. Kita melihat, amin, Tuhan tidak pernah lalai dari janjinya. Karena waktunya Tuhan adalah bukan di dalam waktunya atau cara atau hitungan kita sebagai manusia. Waktunya Tuhan adalah suatu waktu yang indah, bagaimana Dia membentuk saya dan saudara, mengajarkan saya dan saudara, mendisiplinkan kita, membuat suatu rencana yang indah bagi kita, supaya tujuannya adalah supaya tidak seorang pun binasa. Saya yakin percaya mengenai ayat dan janji Tuhan ini adalah seperti seakan-akan berat bagi kita. Mungkin saudara bisa mengalami pada saat-saat ini, wah, janji Tuhan itu seperti tidak terjadi apa-apa. Katanya janji Tuhan itu akan memberikan sesuatu, menyertai. Tetapi kenapa saya masih berada di dalam pergumulan? Kenapa saya mengalami kesulitan di dalam keuangan? Kenapa pada saat ini saya mengalami kekhawatiran tentang wabah yang terjadi pada saat ini? Saya mengalami kekhawatiran di dalam hal-hal pekerjaan saya. Saya mengalami suatu kekhawatiran di dalam hubungan saya dengan keluarga dan hal-hal yang lain. Kita bisa mempertanyakan sebenarnya seperti hal janji Tuhan. Tapi firman Tuhan menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai.
Dan kita akan bisa melihat ketika Tuhan menjawab, menepati janjinya, seringkali kita bersadar, ya dan amin. Indahnya jawaban dari Tuhan. Janjinya sungguh luar biasa. Saya juga mengalami hal-hal itu seperti waktu saya mengalami masa-masa muda. Seperti saya sekali mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Seperti saya mengalami suatu ketidakjelasan untuk masa depan. Saya juga mengalami hal-hal bahwa saya tidak tahu mau bekerja apa. Saya juga tidak tahu bagaimana juga untuk tentang berkeluarga. Saya juga tidak mengerti mengenai hal-hal apa yang akan Tuhan mau lakukan. Tetapi ketika saya melihat pada saat ini prosesnya Tuhan, dan saya bisa menyadari bahwa waktunya Tuhan adalah selalu waktu yang terbaik. Coba apa yang saya pikirkan mengenai perjalanan kehidupan saya. Lebih banyak untuk memfokus tentang hal-hal keinginan kedagingan. Lebih fokus untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman. Bisa fokus untuk bisa melakukan suatu traveling. Bisa untuk lebih fokus untuk lebih dari karir. Begitu banyak tantangan-tantangan untuk mau menerima tawaran-tawaran yang dunia berikan. Tetapi ketika saya melihat tentang janji Tuhan, bahwa di dalam janjinya ada suatu pengharapan yang luar biasa. Bukan hanya memberikan jawaban apa yang akan menjadi beban atau menjadi suatu tanggung jawab saya di dalam kehidupan saya, tetapi Tuhan memberikan pengharapan, yaitu tentang berbicara keselamatan yang kekal. Firman Tuhan berbicara untuk apa kita memiliki harta, kekayaan, dan segala apa yang ada di dalam dunia. Tetapi kalau jiwa kita terhilang. Tetapi puji nama Tuhan, amin, bahwa kita memiliki Kristus yang hidup. Yesus penyelamat kita. Tempat kita menyampaikan isi hati kita. Tempat kita menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Tempat kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan kita lihat bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah lalai akan janjinya. Poin yang ketiga, kita lihat di dalam komunikasi kita, di dalam jawaban dari setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, haleluya. Ketika kita hidup di dalam Dia, Rohnya hidup di dalam kita, sama seperti apa yang Musa alami. Bisa berbicara kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini adalah apapun yang kita minta, di dalam namanya sesuatu kerinduan kita, doa kita, permohonan kita, kita bisa melihat untuk jawaban dari setiap doa yang kita naikkan. Mungkin kita akan berpikir pada saat-saat ini seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi inilah suatu proses yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup di dalam Dia, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di dalam Dia, menjadi memiliki suatu seperti hati yang lembut, hati yang humble, hati yang peduli, hati yang melihat di dalam rencana Tuhan. Hal ini bisa menguatkan iman percaya kita ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Hal ini akan memberikan suatu dorongan bagi kita ketika kita saling membagikan sesuatu kesaksian hidup kita, apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang menjadi mata bijinya Tuhan, yang menjadi suatu pribadi untuk memuliakan namanya. Sehingga pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, di dalam doa kita, sehingga kita dapat berkomunikasi di dalam Dia, di dalam saat kita membaca firman-Nya, kita bisa merasakan
pertolongan Tuhan, kita bisa merasakan jamahan Tuhan, anugerahnya di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-7, inilah yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan kita. Inilah ungkapan kerinduan kita, bahwa kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaannya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk di dalam pelayanan kita. Puji nama Tuhan, amin. Kita bisa melihat ada jiwa-jiwa yang baru, bertobat yang baru di dalam pelayanan kita. Mungkin awalnya seperti ada rasa seperti apakah kita mampu melakukan, apakah bisa kita mau lakukan. Tetapi pada saat kita mau bersandar kepada Tuhan, pada saat kita membawa segala sesuatu, apa yang menjadi kekhawatiran kita, tidak terasa kita telah mengakhiri hari ini di dalam bulan kedua di dalam pelayanan kita. Kita masuk di dalam bulan yang ketiga, dan puji nama Tuhan, sangat-sangat luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi, menyertai kita. Tuhan memberikan tempat yang nyaman bagi kita. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Tuhan memberkati kita, dan kita bisa merasakan semuanya. Bukan berbicara tentang kemampuan kita, tapi kita bermegah karena Tuhan telah berkarya, karena Tuhan telah melakukan sesuatu, hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Dan ini bisa mendorong iman percaya kita untuk kita dapat bisa melihat ke depan kembali rencana Tuhan, bahwa ketika kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan telah menyediakan suatu perkara-perkara yang besar bagi kita untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau satu di dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, semua dapat kami lalui karena kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, jamahan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa, biarlah kami memiliki hati yang selalu terbuka di dalam Engkau. Biarkan kami Tuhan menjadi pribadi yang mau dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Pakai setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan mungkin pada saat ini saudara berada di dalam pergumulan. Saudara mengalami yang disebut dengan kebingungan untuk mengambil keputusan. Itu semua karena godaan iblis yang merongrong untuk membawa saudara di dalam pengaruh untuk meninggalkan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara pada saat ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan membuka mata rohani kita semua, bahwa janji Tuhan adalah janji yang Dia berikan, bukan hanya sekedar berbicara mengenai materi, bukan hanya sekedar memberikan kesehatan, bukan hanya sekedar memberikan hikmat, tetapi firman Tuhan janjinya berbicara tentang keselamatan yang kekal, hidup yang kekal di dalam Dia. Kalau saudara pada sore hari ini mau menerima dan merespon, sehingga saudara bisa mengerti bahwa janji Tuhan itu indah pada waktunya. Saudara ingin mau hidup baru, saudara ingin mau melupakan masa-masa lalu saudara di dalam kehidupan dosa, dan saudara ingin hidup menjadi pribadi yang hidup yang benar di hadapannya. Hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan berkata, "Ini aku Tuhan, saya mau merespon daripada-Mu. Saya mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya." Kalau itu saudara, silakan angkat tangan dan saya akan mendoakan saudara di dalam doa pertobatan. Kalau tidak ada, saya mau katakan mari kita mengambil komitmen bagi Tuhan.
Mari kita mengungkapkan kesungguhan kita. Kita mau berkata terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih Tuhan Engkau berbicara di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Engkau telah menguatkan saya. Ajar saya selalu mengucap syukur di dalam rencana. Terima kasih waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kalau saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada sore hari, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita penuhi altarnya. Kita mau berdoa pada saat ini. Kita mau perkatakan apa yang menjadi kerinduan kita. Altar dibuka pada sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam Engkau, terima kasih Tuhan untuk jamahan anugerah-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kami hanya selalu bersandar di dalam Engkau Tuhan. Kami selalu mau memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Hadir-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami yang menguatkan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Percaya di dalam Engkau Tuhan, berkat-Mu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mau berterima kasih di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Sampai ketemu kembali lagi di dalam ibadah berikutnya. Terima kasih untuk waktu saudara. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan kita semua di dalam pribadi pengikut Kristus yang sejati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan pesan yang berasal daripada-Mu. Waktu yang Kau berikan bagi kami sepanjang hari sangat terberkati kami ya Bapa. Kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Kami rasakan suatu pertolongan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami telah menerima janji yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah di dalam setiap pribadi kami. Ya Bapa, Engkau yang memberkati segala pekerjaan kami. Engkau yang memberkati Tuhan apapun aktivitas kami. Dan biarlah hidup kami selalu berkenan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama kami memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless you.